Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal KSN Kimia atau OSK, Olimpiade Sains Kimia, untuk tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2014. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah untuk soal pilihan ganda nomor 2 sampai dengan nomor 5. Sementara untuk nomor satunya sudah dibahas pada video sebelumnya, silahkan linknya bisa dilihat di deskripsi. Nah, sekarang kita lihat soalnya untuk OSK Kimia tahun 2014 untuk soal nomor 2. Nah, untuk mendapatkan gas nitrogen dioksida atau NO2, Anda mereaksikan dua gas tak dikenal, yaitu gas A dan B. Dengan menggunakan data yang Anda peroleh, Anda dapat menuliskan persamaan reaksi setara sebagai berikut. Ya, 2A tambah B menjadi 2NO2. Nah, bila Anda mulai dengan 8 liter gas A dan 3 liter gas B, berapa liter gas NO2 yang akan diperoleh? Nah, jadi persamaan reaksinya ini 2A tambah B menjadi 2NO2. Nah, berapa liter dari NO2 yang dihasilkan? Baik, sekarang kita bahas. Jadi untuk reaksi ini kita pakai MBS ya, mula-mula, kemudian yang bereaksi dan sisa. Nah, jadi istilahnya adalah pakai MBS. Jadi mula-mulanya ini untuk gas A, mula-mulanya itu sebanyak 8 liter. Nah, ini gas A-nya mula-mula 8 liter. Maaf, 8 liter. Kemudian untuk gas B-nya sebanyak 3 liter. Maka pertanyaannya adalah berapa liter NO2 yang dibentuk. Nah, berarti kan kalau mula-mula NO2-nya belum ada. Lalu sekarang yang bereaksi. Nah, kita lihat yang bereaksi. Berarti ini pakai reaksi pembatas ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini A-nya 8 liter, kemudian B-nya 3 liter. Berarti yang merupakan reaksi pembatas adalah B, yaitu sebanyak 3 liter. Jadi kalau kita lihat coba ini 3 liter, berarti kalau B-nya 3 liter, maka sekarang A-nya adalah sebanyak 3 dibagi 1 kali 2, berarti sebanyak 6 liter. Nah, jadi B-nya 6 liter dan A-nya 6 liter dan B-nya 3 liter. Sementara NO2 yang dihasilkan juga sama, kita lihat dari reaksi pembatas ini. B adalah reaksi pembatasnya 3 liter, berarti 3 dibagi 1 kali 2, berarti sebanyak 6 liter. Maka NO2-nya sebanyak 6 liter. Lalu sekarang yang terakhir adalah sisa. Jadi sisa setelah reaksi selesai, ya ini berarti tinggal dikurangi saja. Yang A berarti 8 dikurangi 6. Nah, ini berarti 2 liter. Sementara B habis dan NO2 dihasilkan sebanyak 6 liter. Nah, jadi untuk ini yang ini dikurangi, nah, yang ini diturunkan ya, ditambah. Jadi pada akhir reaksi terdapat gas A sebanyak 2 liter dan NO2 sebanyak 6 liter. Berarti sekarang jawabannya adalah yang D. Nah, ini pertanyaannya tadi adalah berapakah gas NO2 yang akan diperoleh. Jadi NO2-nya sebanyak 6 liter yang diperolehnya. Maka jawabannya adalah D. Baik, sekarang kita lihat untuk yang nomor 3. 10 gram parafin C20H42, suatu zat larut yang tak mudah untuk menguap, dilarutkan dalam 50 gram benzena atau C6H6. Pada suhu 53 derajat Celcius, tekanan uap murni benzen adalah 300 torr. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tekanan uap larutan pada suhu tersebut? Jadi, berapa P-nya atau tekanan uap larutan tersebut? Sekarang kita bahas untuk soal nomor 3 ini. Rumusnya yang digunakan adalah P sama dengan P0 kali XP, di mana P0 adalah
tekanan uap murni dari pelarut. Di sini berarti pelarutnya adalah benzena. Nah, jadi tekanan uap murni benzena disimbolkan dengan P0 di sini ya, 300 torr, dan XP adalah fraksi mol pelarutnya. Sementara P adalah berapa tekanan uap larutan tersebut. P ini bisa juga dirumuskan P0 kali NP per NP tambah NT. Jadi fraksi mol pelarut ini sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol total. Artinya mol total ini adalah mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Jadi P sama dengan P0-nya adalah 300, yaitu 300 torr ya. Kemudian dikalikan dengan mol dari pelarut. Nah, mol pelarutnya di sini berarti adalah pelarutnya kan benzena, berarti benzena 50 dibagi dengan mR, di mana mR dari benzena adalah 78. Nah, berarti 50 dibagi dengan 78. Kemudian dibagi dengan, nah ini 50 per 78 dibagi dengan mol pelarut, yaitu mol pelarutnya sama 50 dibagi dengan 78 ditambah dengan mol terlarut. Terlarutnya adalah parafin. Parafinnya 10 gram dan mR dari parafin itu adalah 282. Nah, jadi 50 per 78 dibagi dengan 50 per 78 ditambah 10 per 280. Kalau kita hitung, kalau kita selesaikan, berarti ini sama dengan 300 dikali dengan 50 per 78 adalah 0,641. Berarti nanti ini akan dibagi juga dengan sama ya, dibagi dengan 0,671 6 ya. Maaf, 0,641. Lalu ditambah dengan 10 dibagi 282 adalah 0,035. Kita teruskan, berarti ini sama dengan 300 dikali dengan 0,641 dibagi dengan 0,41 ditambah 0,035. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,95. Dan hasil akhirnya adalah 300 dikali dengan 0,95 itu sama dengan 284,46 torr ya. Nah, berarti di sini harga P-nya atau tekanan uap larutan tersebut adalah 284,46 torr. Kalau kita mengacu ke jawaban, berarti jawabannya adalah yang ini, yang C, yaitu 284 torr. Nah, inilah untuk soal nomor kita lanjutkan ke nomor 4. Larutan pekat asam klorida atau HCl adalah larutan 36% weight per weight atau weight per weight atau berat per berat. Jadi 36% berat per berat HCl dalam air. Nah, larutan ini memiliki rapat massa 1,18 gram per cm kubik atau Rho-nya adalah 1,18 gram per cm kubik. Konsentrasi larutan tersebut adalah, nah ini ya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal nomor 4 ini. Nah, untuk soal nomor ini kita bahas, jadi menggunakan rumusan. Di sini rumusnya adalah, atau kita bisa menggunakan rumusan M sama dengan Rho ya. Rho. Nah, ini Rho, kemudian dikalikan dengan kadar. Maaf, bentar ya. Dikalikan dengan kadar, berapa kadarnya, kali kadar, kemudian dikalikan dengan 10, lalu dibagi dengan MR. Nah, MR dari zat itu adalah berapa? Nah, jadi dibagi dengan MR. Kita bagi dengan MR-nya.
Kita selesaikan, berarti di sini M sama dengan atau molaritas sama dengan rho-nya atau massa jenisnya tadi berapa? Itu adalah 1,18. Kemudian dikalikan dengan kadarnya tadi berapa persen dalam soal? Kadarnya adalah 36. Kemudian dikalikan dengan 10. Lalu kita bagi dengan MR, di mana MR dari HCl ini adalah 36,5 ya, 36,5 ya. Kan H-nya airnya 1, Cl 35,5. Bisa dilihat dalam sistem periodik Cl airnya 35,5 dan H adalah 1, kalau dijumlahkan jadi 36,5. Nah, kalau sekarang kita hitung, kita selesaikan, berarti M-nya ini sama dengan 1,18 dikali 36 dikali 10 dibagi 36,5. Ini hasilnya adalah sekitar 11,6 ya, 11,6. Kalau kita bulatkan berarti ini mendekati 12 ya. Nah, kita lihat dalam kunci dalam optionnya di sini yang dekat dengan 11,6 adalah 12. Berarti jawabannya adalah B. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Molalitas senyawa paradiklorobenzena atau C6H4Cl2 dalam suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 2,65 gram C6H4Cl2 dalam 50 ml benzena, di mana kerapatan benzena atau massa jenis dari benzena adalah 0,879 gram per mililiter. Jadi di sini ditanyakan berapa konsentrasi larutan tersebut dalam molalitas. Kalau molalitas berarti kita bisa menggunakan rumusan di mana molalitas adalah M kecil. Nah, ini sama dengan gram dibagi MR. Seperti biasa ya, gram dibagi dengan MR lalu dikalikan dengan 1000 dibagi dengan P. Maaf, 1000 ya. 1000 dibagi dengan P. Di mana P adalah massa dari pelarut, berarti di sini massa dari benzena. Di P adalah gram dari pelarut atau gram dari benzena. Karena di sini pelarutnya adalah benzena. Baik, sekarang kita coba masukkan data-datanya, kita hitung. Berarti di sini M sama dengan gram dari terlarutnya tadi adalah 2,65 gram, lalu dibagi dengan MR dari paradiklorobenzena ini, yaitu 147. Nah, sekarang dari mana 147? Nah, ini dari C6H4Cl2. Kita tahu bahwa AR dari C adalah 12 kali 6 ya, 12 kali 6, kemudian ditambah dengan hanya AR-nya 1 kali 4, berarti 1 dikali dengan 4, 1 kali 4, kemudian ditambah dengan Cl itu ada 2 dan dikalikan dengan 35,5. Nah, itu cara menghitung MR. 12 kali 6 ditambah 1 kali 4 ditambah 2 kali 35,5. Ini jumlahnya adalah 147. Kemudian dikalikan dengan 1000 dibagi dengan gram dari pelarut. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung gram pelarutnya, gram benzenanya? Sementara di sini benzenanya dalam volume. Jadi kita rubah 50 ml ini ke dalam gram dengan pakai faktor konversi kerapatan. Nah, karena volume dari pelarutnya 50 ml, kemudian kerapatannya 0,879 gram per mililiter. Ini artinya bahwa P-nya atau massa pelarutnya itu sama dengan 50 dikali dengan 0,879. Nah, itu ya. Dan hasilnya adalah 43,95. Nah, berarti sekarang ini dibagi dengan 1000 itu dibagi dengan P. P-nya adalah 43
Sekarang kita lanjutkan, kita selesaikan. Berarti di sini M sama dengan 2,65 dibagi 147 itu adalah 0,018. 0,018 lalu dikalikan dengan 1000 dibagi 43,95. Nah, ini hasilnya adalah 22,75 ya, 0,75. Dan hasil akhirnya kalau kita kalikan berarti di sini M sama dengan 0,018 dikali 22,75 itu hasilnya adalah 0,41 molal. Berarti dengan demikian jawabannya adalah D, 0,41 molal. Nah, itulah untuk bahasan soal olimpiade nomor 2 sampai nomor 5. Nanti kita lanjutkan untuk nomor-nomor berikutnya pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.